Selamat datang di channel Codot Film, langsung ke ceritanya Yas bosku. Di sebuah lokasi pegunungan terpencil bertepatan pada malam hari, Shan Medusa berada di sana menunggu dokter perkecil untuk tiba demi untuk memberikan solusi terkait dengan tubuh racun yang dimilikinya. Sebuah kertas yang dibaca oleh mengungkapkan bahwa alasan peperangan itu dimulai karena sang pemimpin sekte racun telah dimanipulasi oleh orang-orang Istana Jiwa demi untuk menargetkan Shan di Kekaisaran Zaman. Namun sayangnya meskipun hal itu telah terjadi tetapi Shoisan juga belum bisa menemukan lokasi atau jejak para anggota Istana Jiwa, padahal sebenarnya Shoyan berniat untuk menculik salah satu dari orang-orang mereka dan mengait semua informasi tentang keberadaan ayah serta gurunya di sana. Sementara Medusa yang bersandar di balik pohon sebenarnya sudah sangat bosan untuk menanti si wanita berambut putih tersebut dan mengatakan kepada Shoyan bahwa sepertinya penantiannya juga percuma saja. Sudah larut malam begini tetapi teman Shoyan itu belum kunjung datang juga. Di sisi lain, sebenarnya Medusa juga masih kurang percaya kepadanya jika sampai dia malah memanfaatkan hal ini untuk menjebak Shoyan, maka kekesaran Jama benar-benar akan berakhir. Ya, akhirnya Shoyan pun datang juga dan dia mengatakan kepada Shoyan bahwa alasan dia terlambat dikarenakan waktunya cukup tertunda saat menarik 3 pasukan besar itu untuk mundur dari medan peperangan. Hal itu serentak membuat Shoyan mulai curiga apakah mereka masih ingin melanjutkan pertarungan. Shishan kemudian mengungkapkan bahwa dari awal sebenarnya Lembah Mulan dan juga Sekte Angsa Emas sudah berniat dan berambisi untuk menaklukkan kerajaan Jamah, oleh karena itulah mereka tidak akan melewatkan kesempatan emas seperti ini. Medusa yang berada di bawah pohon lantas berkata padanya bahwa andalan terbesar dari Sekte Angsa Emas dan juga Lembah Mulan adalah Yang Lotian dan 3 tetua bau kencur tersebut. Asal kita bisa menyingkirkan orang-orang ini maka mental kedua sekte itu akan hancur dan tidak memiliki niat lagi untuk menyerang kerajaan Jamah. Mendengarkan hal itu entah kenapa tiba-tiba wajah Shoisan berubah secara mendadak dan hal itu mampu disadari oleh sang ratu bahwa tampaknya ada sesuatu yang salah dengan gadis berambut putih tersebut. Perdebatan kedua wanita itu ternyata belum bisa terdamaikan sejak peperangan kemarin sampai membuat Shoyan sempat pusing untuk melerai keduanya. Namun Shoan juga mengungkapkan bahwa sebenarnya hubungannya dengan kedua sekte itu tidak bisa dianggap sebagai sekutu, bahkan Yeluan dan juga 3 tetua Lembah Mulan masih memiliki niat yang buruk kepadanya. Oleh karena itulah dia menegaskan bahwa jika An ingin menyerang mereka maka An pun tidak akan peduli. Mendengarkan hal itu Shoan pun sedikit lega sebelum pada akhirnya topik pembicaraan kemudian teralihkan tentang solusi apakah yang dijanjikan oleh Shan kepada Shoan terkait cara untuk mengendalikan tubuh racunnya yang memberikan sebuah gulungan ungu yang dimana berisi metode pil racun. Cara kerjanya adalah semua racun yang telah terkumpul di tubuh seseorang akan dibentuk menjadi sebuah pil. Nah, dengan pil obat itulah yang akan memanipulasi atau mengonversi semua racun yang berada di tubuhnya nanti. Tetapi meskipun hal itu sempat sejenak membuat Shoisan sedikit bahagia, namun tampaknya setelah membaca gulungan itu semua cara atau metodenya cukup sulit untuk dipenuhi. Beberapa persyaratan yang dibutuhkan ada 3 macam. Yang pertama membutuhkan inti monster naga kelejengkin racun yang berada di tingkatan ke-7. Kemudian yang kedua 3 penggabungan jenis api surgawi. Shoisan bagaimana mungkin tidak tahu seseorang sudah bisa dianggap beruntung jika mampu mendapatkan 1 jenis api surgawi, tetapi di dalam gulungan itu malah membutuhkan lebih dari 1 api surgawi. Ditambah lagi dengan persyaratan ketiga cairan besat. Fashisan sama sekali tidak pernah mendengarkannya. Selepas mengatakan itu Shan hanya tersenyum sembari menyuruhnya untuk tidak khawatir dikarenakan untuk masalah 3 jenis api surgawi sebenarnya Shan sudah memilikinya. Namun lagi dan lagi Isan masih cukup sedih dikarenakan meskipun Shoan telah memiliki 3 jenis api surgawi tetapi bukankah 2 persyaratan lainnya masih terlalu sulit untuk didapatkan. Tetapi Shan memberikan semangat padanya untuk tidak berputus asa sudah memenuhi 1 persyaratan di antara ketiganya. Bukankah itu adalah sebuah harapan yang besar? Di sisi lain dia juga berjanji kepada Shoisan akan membantunya untuk mencari bahan obat yang tersisa. Setelah mengatakan itu akhirnya Shoisan pun bernafas lega dan sebelum meninggalkan tempat itu dia kemudian memberikan serpihan giok ungu kecil kepada An, dan jika nantinya dia ingin bergerak untuk membunuh Yan dan sesepuh Lembah Mulan maka cukup hancurkan tersebut, maka An akan datang untuk membantunya. Sepeninggalan Shoisan maka Shoan segera mengajak Medusa untuk kembali juga, namun sebenarnya Medusa cukup tercengang. Tidak disangka Xian mempunyai banyak kenalan lama dan mereka tersebar di mana-mana. Xian kemudian mengatakan bahwa dokter pri kecil hanya sebatas teman lama, namun setelah bertemu dengannya kembali dia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan menjadi seperti yang sekarang. Namun meski begitu sebenarnya sang ratu belum bisa menaruh semua kepercayaannya kepada wanita itu. Jika nantinya mereka melakukan penyerangan takutnya ada sebuah jebakan yang akan mencelakakan Shan dan juga dirinya, namun Shoan tetap percaya kepada temannya itu.
Sebelum pada akhirnya Medusa pun mengatakan bahwa semoga Shoyan tidak salah untuk menilai seseorang. Setelah itu sang ratu kemudian mengalihkan pembicaraan dan mengatakan kepada Shan bahwa besok dia harus mengikutinya menuju ke suku ular dikarenakan para tetua yang berada di kelanya ingin bertemu dengannya serentak. Hal itu sempat mengejutkannya, namun sang ratu juga tidak tahu apa yang ingin dibicarakan oleh tetua sukunya, tetapi satu hal yang pasti adalah hal itu adalah sebuah panggilan yang penting. Di sisi lain, kedepannya klan ular akan tinggal di tanah yang telah diberikan oleh keluarga kerajaan. Oleh karena itulah suku ular akan terus menemui Shoyan suatu hari nanti. Mendengarkan itu Shoyan juga tidak menyangkalnya sedikit pun dikarenakan keselamatan aliansi miliknya dan juga kerajaan Jama sampai hari ini itu semua dikarenakan jasa-jasa yang telah diberikan oleh para anggota suku manusia ular, belum lagi Medusa yang selalu menyelamatkan Shoyan saat dirinya berada dalam kondisi terpuruk, membuatnya semakin bingung entah bagaimana caranya dia membalas budi jasa kebaikan tersebut kepada sang ratu. Mendengarkan itu Medusa tersenyum sembari malu-malu kucing untuk mengakuinya dan malah memakai alasan sebuah pil pemulihan jiwa. Tetapi satu hal yang telah diputuskan olehnya bahwa Xian sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi rekan seperjuangan. Nah, singkat cerita terfokus di sebuah kediaman baru suku manusia ular yang terletak di Pegunungan Binatang Sihir, sebuah tanah luas yang telah diberikan oleh keluarga kerajaan Jiama kepada Medusa agar bisa kembali membangun sukunya setelah dihancurkan oleh Kekaisaran Cuyun. Namun sesampainya di sana Shan benar-benar tidak disambut dengan baik oleh ras manusia ular. Itu dikarenakan mereka semua yakin bahwa anggota sukunya kehilangan tempat tinggal sampai sekarang, semua sebab akibatnya dikarenakan ulah manusia. Nah, setelah berjalan dan berjalan Medusa kemudian menyuruh Shoyan untuk menunggu di halaman sementara waktu sembari menunggu panggilan selanjutnya. Singkat cerita, sesampainya di dalam ruang pertemuan Xian mampu melihat dan merasakan bahwa ranah kekuatan yang dimiliki oleh 4 tetua agung yang ada di hadapannya sekarang berada di puncak kelas Duang. Namun beruntungnya suku manusia ular dan juga kerajaan Jiama telah menjadi satu sekutu. Oleh karena itulah sekarang masih aman-aman saja. Xian dan juga para tetua saling berkenalan satu sama lain dan setelah itu tetua agung kemudian segera memulai pembicaraannya. Tujuan utamanya mengundang pemimpin aliansi yang datang ke tempatnya. Dikarenakan ada sesuatu hal penting yang ingin disampaikan. Sejatinya kerajaan Cuyun hampir saja memusnahkan klan ular miliknya, namun beruntung saja keluarga kekaisaran telah berjanji kepada mereka bahwa setelah memenangkan peperangan maka mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang baru dan lebih layak untuk menyambung hidup. Namun sebenarnya tetua agung klan ular tersebut tahu bahwa bukan para anggota keluarga kerajaan yang memegang posisi tertinggi di jam sekarang, tetapi orang yang paling dipandang di kerajaan itu adalah Xian. Oleh karena itulah hari ini ketua agung klan ular tersebut ingin memberikan ujian kepada Xian atas dasar apakah dan seberapa besarkah kekuatan yang dimilikinya sehingga bisa menjadi pemimpin aliansi terkenal. Nah, setelah semua keadaan mulai kondusif kembali maka tetua agung klan ular kembali melanjutkan niat dan tujuan terpentingnya memanggil Shoyan. Sebenarnya saat para pendeta klan melakukan pembaptisan mereka menggunakan sebuah ilmu rahasia dan mendapatkan deteksi 2 energi di tubuh Ratu Medusa. Energi tersebut terbilang cukup berbahaya dan jika tidak bisa diantisipasi cepat maka takutnya akan meledak serentak. Hal itu membuat Xian semakin terkejut bukan main, apalagi Medusa, dan ternyata 2 energi liar itu adalah jiwa piton penelan surga dan sisa-sisa energi dari jantung api surgawi. Konsekuensinya adalah jika energi itu tidak bisa dihilangkan maka Ratu Medusa tidak akan pernah bisa menyatu dengan jiwa piton penelan surga dan batas waktunya maksimal 2 tahun. Setelah jangka waktu itu maka tubuh Ratu Medusa akan meledak dan mati. Oleh karena itulah jika ingin menghilangkan efek energi jantung api surgawi yang berada di tubuhnya maka harus menggunakan sebuah ilmu rahasia. Ketua Agung kembali mengatakan bahwa ilmu rahasia dibagi menjadi 3 bagian, ada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan sedang atau menengah, dan tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan yang paling rendah. Nah, untuk menyeimbangkan efek energi jiwa piton penalanan surga dan juga jantung api surgawi maka Ratu Medusa membutuhkan tingkatan sedang atau menengah, dan semua itu menggunakan dasar pil sumsum ular yang berada di peringkat ke-6. Tetapi resiko kegagalannya terbilang cukup tinggi, namun masih ada satu cara yang lebih efektif untuk bisa menyelamatkan nyawa Ratu Medusa. Meskipun hal itu mustahil untuk dicapai tetapi diyakini sangat mujarab, yaitu menggunakan sebuah pil penyatuan jiwa, dan untuk membuatnya harus memakai ilmu rahasia tingkatan tertinggi. Namun Shoyan harus tahu persyaratannya juga cukup sulit dikarenakan memerlukan 3 jenis api surgawi dan memiliki keterampilan alkemis. Itu semua dikarenakan seorang alkemis yang memiliki 3 jenis api surgawi belum pernah muncul dan terbilang cukup langka di benua. Meskipun sang ratu tidak ingin merepotkan dan cukuplah dia menginginkan ilmu rahasia tingkatan menengah itu sudah cukup untuk setidaknya 50B50. Namun
Bagaimana mungkinnya melihat sang ratu berada dalam kondisi seperti itu, maka sebab itulah Han akan berjuang SAD tenaga dan memikirkan cara terbaik untuk memberikan pil penyatuan jiwa dalam kurung waktu 2 tahun. Mendatang gue mendengarkan kesungguhan pemuda itu, maka bagaimana mungkin hal itu tidak membuat hati Tetua Agung luluh dan takluk dengan kepercayaan diri yang dimiliki oleh Xian, dan karena permohonan bantuan yang sangat besar itulah seluruh Tetua Agung klan ularnya akhirnya bersedia juga untuk menjadi anggota aliansian. Setelah itu Ketua Agung kemudian memberikan gulungan resep pembuatan pil penyatuan jiwa kepada Shoyan. Dan kembali para tetua-tetua itu akan menaruh semua harapannya kepada pemuda tersebut dan menunggu kabar baik. Selanjutnya, singkat cerita setelah semua hal penting itu dibicarakan, maka Medusa kemudian mengantar untuk keluar, dan dalam perjalanan itu sebenarnya Shoyan sangat mengkhawatirkan tentang apa yang dialami oleh sang ratu sekarang, namun Medusa mengatakan padanya untuk tidak khawatir dikarenakan sebenarnya jiwa piton penelan surga yang berada di tubuhnya sudah semakin melemah dan sisanya adalah mendapatkan pil penyatuan jiwa. Dengan begitu efek energi jantung api surgawi yang berada di tubuhnya diyakinkan bisa menghilang secara totalitas. Mendengarkan hal itu Shoyan juga semakin percaya diri untuk membantunya, dan dia berjanji kepada sang ratu setelah mengumpulkan semua bahan obatnya nanti maka dia akan segera membuatkan pil itu untuknya. Nah, seperti itulah review alur cerita BTTH episode yang ke-67. Teman-teman jangan lupa subscribe channel Codot Film biar semakin rajin uploadnya. Goodbye.